Di sebuah sudut jazirah Arab yang tandus, seorang anak bernama Khalid bin Amr dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, namun penuh kebijaksanaan. Masa kecilnya dihiasi oleh kehidupan khas masyarakat Arab yang keras namun mengajarkan ketangguhan dan kehormatan. Sejak kecil, Khalid dikenal sebagai anak yang cerdas, bijaksana, dan jujur. Khalid tumbuh menjadi seorang pemuda yang disegani. Kepribadiannya yang santun dan sikapnya yang tegas dalam memegang prinsip membuatnya dipercaya oleh masyarakat sekitarnya. Meskipun ia hidup dalam masyarakat yang penuh dengan tradisi jahiliyah, Khalid memiliki hati yang terbuka terhadap kebenaran. Ketika cahaya Islam mulai bersinar melalui dakwah Nabi Muhammad di Makkah, Khalid termasuk salah satu yang tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam tentang ajaran ini. Perkenalan Khalid dengan Islam terjadi di awal dakwah Nabi Muhammad. Ketika beliau menyampaikan pesan-pesan tauhid, hati Khalid tergerak oleh keindahan ajaran tersebut. Setelah mendengar langsung ajaran Islam dari Rasulullah, Khalid memutuskan untuk memeluk Islam tanpa ragu. Sejak itu, ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang aktif dalam mendukung dakwah Islam. Setelah hijrah ke Madinah, Khalid bin Amr dikenal sebagai salah satu sahabat yang berperan besar dalam tugas-tugas diplomatik. Ia memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa, yang membuatnya dipilih Nabi Muhammad untuk menjadi utusan menyampaikan surat-surat dakwah kepada para penguasa di sekitar Jazirah Arab. Salah satu misi penting yang diembannya adalah membawa surat Rasulullah kepada Raja Mundir bin Al-Tamimi, penguasa Bahrain. Dengan penuh tanggung jawab, Khalid menempuh perjalanan panjang melalui padang pasir yang gersang demi menyampaikan amanah tersebut. Ketika tiba di istana Raja Mundir, Khalid membacakan surat dari Nabi Muhammad yang berisi ajakan kepada Raja Mundir untuk memeluk Islam dan meninggalkan keyakinan sebelumnya. Dalam surat tersebut, Rasulullah menyampaikan pesan tauhid dengan penuh kelembutan dan penghormatan kepada Raja Mundir sebagai pemimpin. Raja Mundir terkesan dengan isi surat tersebut, serta akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Khalid bin Amr sebagai pembawa pesan. Setelah berdiskusi dan merenungkan isi surat tersebut, Raja Mundir memutuskan untuk menerima Islam. Ia bahkan mendukung rakyatnya yang ingin mengikuti ajaran baru ini. Khalid bin Amr kembali ke Madinah, membawa kabar gembira tentang keberhasilan misi dakwahnya. Peran penting yang ia mainkan dalam menyampaikan surat kepada Raja Mundir menunjukkan dedikasi dan kesetiaannya kepada Rasulullah serta ajaran Islam. Ia menjadi salah satu bukti keberhasilan dakwah Islam yang dilakukan dengan hikmah dan penuh kedamaian. Hingga akhir hayatnya, Khalid bin Amr dikenal sebagai sosok yang istiqomah dalam beriman dan berdakwah. Namanya tetap dikenang dalam sejarah sebagai sahabat yang mengemban amanah dakwah dengan ketulusan dan keberanian. Khalid bin Amr adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki peran penting dalam dakwah Islam, khususnya sebagai utusan Rasulullah. Ia dikenal karena misinya membawa surat dari Nabi Muhammad kepada para pemimpin dan raja-raja di berbagai wilayah. Salah satu peristiwa penting yang melibatkan Khalid bin Amr adalah saat ia diutus untuk menyampaikan surat Rasulullah kepada Raja Mundir bin Al-Tamimi, seorang penguasa di Bahrain. Berikut tokoh dan peristiwa yang terkait. Pertama, Nabi Muhammad. Di sebuah sore yang tenang di Madinah, Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Cahaya matahari menyelinap di antara pepohonan, menerangi wajah-wajah yang penuh cinta kepada Rasulullah. Di antara mereka, seorang sahabat bernama Khalid bin Amr menatap penuh perhatian, menunggu dengan sabar setiap hikmah yang akan disampaikan oleh Nabi. Khalid, dengan kerendahan hati dan tekad yang kuat, adalah salah satu sahabat yang selalu siap melaksanakan perintah Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah memanggil Khalid bin Amr secara khusus. Dalam senyumnya yang lembut, Rasulullah berkata, "Wahai Khalid, aku memiliki tugas penting untukmu. Kau adalah seorang yang amanah dan teguh dalam menjalankan perintah. Maka, aku ingin kau membawa surat dariku kepada Raja Mundir bin di Bahrain." Khalid menunduk dengan penuh hormat, lalu menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi agamaku, aku akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan padaku apa yang harus aku lakukan." Nabi Muhammad lalu menyerahkan sepucuk surat yang ditulis dengan penuh kebijaksanaan. Beliau menjelaskan isi surat itu, yakni ajakan kepada Raja Mundir untuk memeluk Islam dan meninggalkan kepercayaan lamanya. Khalid menerima surat itu dengan penuh rasa tanggung jawab. "Khalid," ujar Nabi dengan nada lembut namun penuh makna, "ingatlah, tugas ini bukan sekadar menyampaikan pesan,
kau membawa cahaya Islam ke hati yang belum mengenalnya. Bersikaplah lembut, sabar, dan hormat kepada Raja Mundhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkahmu. Khalid bin Amr berangkat ke Bahrain. Perjalanan ini tidak mudah. Ia harus melewati padang pasir yang luas, menghadapi panas yang membakar siang hari, dan dingin yang menusuk di malam hari. Namun, dengan doa dan keimanan yang kuat, ia melanjutkan perjalanan tanpa ragu. Saat ia tiba di istana Raja Mundhir, ia diterima dengan sikap waspada. Penjaga istana menatapnya curiga, namun Khalid tetap tenang. Ia menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan dari Nabi Muhammad, membawa surat penting untuk Raja Mundhir. Setelah diperiksa, akhirnya ia diizinkan masuk. Di ruang pertemuan yang megah, Raja Mundhir duduk di atas takhtanya. Ia memandang Khalid dengan penuh perhatian. Khalid, tanpa gentar, melangkah maju dan menyampaikan surat Nabi Muhammad dengan penuh penghormatan. Wahai Raja Mundhir, aku datang sebagai utusan Nabi Muhammad, pembawa risalah kebenaran. Ini adalah surat dari beliau yang ditujukan untukmu. Raja Mundhir menerima surat itu dan membacanya dengan seksama. Surat itu berbunyi, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Mundhir Bina. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu kepada Islam. Jika engkau menerima Islam, engkau akan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 2 pahala untukmu. Pahala sebagai pemimpin dan pahala sebagai hamba yang beriman. Namun, jika engkau menolak, engkau akan menanggung dosa kaummu. Setelah membaca surat itu, Raja Mundhir terdiam. Ia memandang Khalid dengan mata yang penuh pertimbangan. Utusan Muhammad, ajakan ini berat bagiku. Bagaimana aku bisa meninggalkan keyakinan nenek moyangku? Tanya Raja Mundhir. Khalid menjawab dengan tenang. Wahai Raja Mundhir, Islam adalah agama yang membawa kebenaran. Ia mengajarkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, meninggalkan berhala, dan hidup dalam keadilan. Nabi Muhammad tidak memaksamu, namun beliau menginginkan yang terbaik untukmu dan rakyatmu. Setelah berdiskusi panjang, hati Raja Mundhir mulai terbuka. Ia melihat ketulusan dalam sikap Khalid dan hikmah dalam isi surat Nabi Muhammad. Akhirnya ia berkata, aku menerima ajakanmu. Sampaikan kepada Muhammad bahwa aku, Mundhir Bina, menerima Islam. Dan aku akan mengajak rakyatku untuk mengikuti jalan ini tanpa paksaan. Khalid tersenyum penuh syukur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuka hatimu, wahai Raja. Aku akan menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah. Khalid kembali ke Madinah dengan hati yang penuh kegembiraan. Ketika ia menyampaikan berita itu kepada Rasulullah, wajah Nabi Muhammad bersinar dengan rasa syukur. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kau telah menjalankan tugasmu dengan baik, wahai Khalid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu. Kisah Khalid bin Amr ini menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan dakwah Islam yang dilakukan dengan cara damai, sabar, dan penuh hikmah. Hingga kini, namanya dikenang sebagai salah satu utusan terbaik Rasulullah. Kedua, Raja Mundhir Bina Al-Tamimi. Di sebuah wilayah pesisir yang kaya akan perdagangan dan budaya, berdirilah kerajaan Bahrain, dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Mundhir Bina Al-Tamimi. Mundhir dikenal sebagai pemimpin yang adil, cerdas, dan dihormati oleh rakyatnya. Meski ia berasal dari tradisi Majusi, Mundhir selalu terbuka terhadap ilmu dan pemikiran baru. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang siap mendengar kebenaran. Pada suatu hari yang cerah, seorang utusan dari Madinah tiba di istana Raja Mundhir. Utusan itu adalah sahabat Nabi Muhammad yang bernama Khalid bin Amr. Dengan sopan, Khalid diizinkan masuk ke istana dan disambut oleh sang raja. Setelah memberikan penghormatan, Khalid berkata, wahai Raja Mundhir, aku datang dari Madinah sebagai utusan Rasulullah Muhammad. Beliau mengirim surat kepadamu yang berisi pesan kebenaran. Dengan izinmu, aku akan menyampaikan surat ini. Raja Mundhir memandang Khalid dengan penuh perhatian.
ia menerima surat itu dan membukanya dengan hati-hati. Suasana istana menjadi hening saat sang raja membaca isi surat. Dalam surat itu tertulis, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Mundir bin Amr, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu kepada Islam. Jika engkau menerima Islam, engkau akan selamat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 2 pahala. Pahala sebagai pemimpin dan pahala sebagai hamba yang beriman. Namun, jika engkau menolak, engkau akan menanggung dosa kaummu. Setelah membaca surat tersebut, Raja Mundir menatap Salid dengan wajah yang serius. Ia berkata, "Utusan Muhammad, ajakan ini begitu besar dan berat. Aku telah lama menjalani keyakinan nenek moyangku. Mengapa aku harus meninggalkannya?" Salid menjawab dengan tenang, "Wahai Raja Mundir, Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Ia mengajarkan tauhid, keadilan, dan kesejahteraan. Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa rahmat untuk seluruh umat manusia, termasuk engkau dan rakyatmu. Beliau tidak memaksakan keyakinan, tetapi menawarkan jalan kebenaran." Raja Mundir terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, "Jika aku menerima Islam, apa yang akan terjadi pada rakyatku yang tetap memilih keyakinan lamanya?" Salid tersenyum lembut dan menjawab, "Rasulullah telah mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Engkau sebagai pemimpin akan menunjukkan jalan, tetapi biarkan rakyatmu memilih dengan hati mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi petunjuk." Setelah merenungkan isi surat dan mendengar penjelasan Salid, hati Raja Mundir mulai terbuka. Ia teringat bagaimana ia selalu mencari kebenaran dan keadilan dalam hidupnya. Akhirnya, ia berkata, "Aku melihat kebenaran dalam ajaran ini. Jika memang Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan keadilan, maka aku menerimanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya." Raja Mundir mengangkat tangan menandakan keputusannya telah bulat. Salid bin Amr tersenyum penuh syukur dan berkata, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuka hatimu kepada Islam, wahai Raja. Keputusanmu akan membawa kebaikan besar bagi dirimu dan kerajaanmu." Setelah memeluk Islam, Raja Mundir memanggil para pemuka masyarakat Bahrain. Ia menyampaikan kabar bahwa dirinya telah menerima Islam sebagai agama kebenaran. Namun dengan bijaksana ia berkata, "Wahai rakyatku, aku tidak akan memaksamu mengikuti jalanku. Aku hanya mengajak kalian untuk mengenal Islam, agama yang mengajarkan tauhid dan kebaikan. Biarlah setiap hati memilih dengan kehendaknya sendiri." Banyak rakyat Bahrain yang akhirnya mengikuti jejak Raja Mundir dan memeluk Islam. Mereka terinspirasi oleh keputusan bijak sang raja yang memilih jalan kebenaran dengan hati yang tulus. Keputusan Raja Mundir bin Amr untuk memeluk Islam menjadi salah satu tonggak penting dalam penyebaran Islam di kawasan Teluk. Ia dikenang sebagai raja yang bijak, yang tidak hanya memimpin dengan adil, tetapi juga membuka hati untuk kebenaran. Keberanian dan kebijaksanaannya membawa perubahan besar bagi kerajaannya, menjadikan Bahrain sebagai salah satu wilayah pertama di luar Madinah yang memeluk Islam secara damai. Ketiga, wafatnya Raja Mundir. Setelah menerima Islam, Raja Mundir bin Al-Tamimi menjadi sosok yang dihormati bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seorang mukmin yang tulus. Kepemimpinannya membawa perubahan besar bagi Bahrain. Ia memimpin rakyatnya dengan keadilan dan kebijaksanaan, mengajarkan Islam dengan kelembutan, dan memastikan setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih keyakinannya. Dalam usia yang semakin senja, Raja Mundir terus memikirkan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyatnya. Suatu hari, di sebuah pagi yang cerah, Raja Mundir terlihat duduk di taman istananya. Angin sepoi-sepoi membawa aroma laut yang segar. Wajahnya tampak damai, tetapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Seorang pelayan setianya, Harun, mendekat dan bertanya dengan cemas, "Tuanku, adakah yang perlu aku lakukan untukmu? Engkau tampak lemah hari ini." Raja Mundir tersenyum lembut, "Harun, aku baik-baik saja. Hanya saja tubuh ini mulai merasa lelah, tetapi hatiku tetap penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Aku hanya ingin duduk di sini
merenungkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku dan kepada rakyatku. Beberapa hari kemudian, Raja Mundhir memanggil para penasihat dan ulama yang telah ia angkat sejak memeluk Islam. Dengan suara yang pelan namun penuh kewibawaan, ia berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, aku merasa bahwa waktuku di dunia ini semakin dekat. Aku ingin meninggalkan pesan kepada kalian. Teruslah pimpin rakyat Bahrain dengan keadilan. Ajarkan Islam dengan hikmah, bukan dengan paksaan. Ingatlah, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya Dia yang akan menghisap setiap perbuatan kita." Seorang penasihatnya yang bernama Zaid menanggapi dengan penuh hormat, "Tuanku, kami akan menjalankan amanahmu. Engkau adalah pemimpin yang bijaksana dan rakyat Bahrain tidak akan melupakan jasa-jasamu." Raja Mundhir mengangguk, tetapi matanya tampak berkaca-kaca. "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberiku kesempatan untuk mengenal Islam dan memimpin rakyatku dengan petunjuknya. Aku hanya berharap amalanku diterima di sisinya." Pada malam yang tenang, Raja Mundhir meminta agar ia dibiarkan sendiri di ruang pribadinya. Ia menghabiskan malam itu dengan salat, berdoa, dan membaca Al-Quran. Dalam doa terakhirnya, ia memohon, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkaulah Tuhan yang Maha Esa. Ampunilah dosaku, rahmatilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama hamba-hambamu yang saleh." Di tengah malam, Harun, pelayan setianya, merasa khawatir karena tidak mendengar suara sang raja. Ia masuk ke ruangan dan menemukan Raja Mundhir telah tiada, dengan wajah yang damai dan senyuman kecil menghiasi bibirnya. Ia berpulang dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar wafatnya Raja Mundhir segera menyebar ke seluruh Bahrain. Rakyat berkumpul di istana untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka. Di tengah tangis kesedihan, seorang ulama yang sangat dihormati, Syekh Umar, berkata di hadapan para pelayat, "Wahai rakyat Bahrain, janganlah kalian bersedih terlalu dalam. Raja kita telah pergi ke sisi Tuhannya dengan iman yang teguh. Ia telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan adil dan penuh kasih sayang. Marilah kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan menempatkannya di surganya." Jenazah Raja Mundhir dimakamkan dengan penuh penghormatan, diiringi doa dari seluruh rakyat Bahrain. Namanya dikenang sebagai pemimpin yang membawa cahaya Islam ke negeri pesisir ini. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya berupa pemerintahan yang adil, tetapi juga iman yang tumbuh di hati rakyatnya. Hingga kini, kisah Raja Mundhir bin Al-Tamimi menjadi inspirasi bagi umat Islam, sebagai contoh seorang pemimpin yang menerima Islam dengan hati terbuka dan menjalankan ajarannya dengan penuh tanggung jawab. Kepergian Raja Mundhir bin Al-Tamimi meninggalkan duka mendalam di hati rakyat Bahrain. Namun, warisannya berupa keimanan, keadilan, dan kecintaannya kepada Islam terus memengaruhi kehidupan di wilayah itu. Di bawah kepemimpinan baru yang terinspirasi oleh ajaran Raja Mundhir, Bahrain tetap menjadi salah satu pusat Islam yang damai di Jazirah Arab. Beberapa hari setelah pemakaman Raja Mundhir, para penasihat kerajaan berkumpul untuk membahas masa depan Bahrain. Salah seorang penasihat yang bernama Zaid bin Umar, seorang ulama sekaligus sahabat setia Raja Mundhir, berbicara dengan penuh semangat kepada yang hadir. "Wahai saudara-saudaraku, Raja Mundhir telah meninggalkan kita, tetapi ajarannya tetap hidup. Kini, kita harus melanjutkan tugasnya, memastikan rakyat Bahrain tetap dipimpin dengan keadilan dan cahaya Islam. Siapakah di antara kita yang pantas meneruskan tahta ini?" Setelah diskusi panjang, terpilihlah Amir bin Hakam, seorang pemimpin muda yang dikenal bijaksana dan berakhlak mulia. Amir berdiri di depan dewan dan berkata, "Aku menerima amanah ini dengan kerendahan hati. Aku bersumpah untuk memimpin Bahrain sesuai dengan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan dilanjutkan oleh Raja Mundhir. Bersama, kita akan menjaga perdamaian dan keadilan di negeri ini." Setelah pelantikan Amir bin Hakam, fokus pertama pemerintahannya adalah melanjutkan dakwah Islam. Ia mengundang para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam ke pelosok Bahrain. Salah seorang ulama, Syekh Umar, berbicara kepada rakyat di sebuah masjid besar. "Wahai rakyat Bahrain, Islam adalah rahmat bagi kita semua. Ajaran ini datang untuk menghapuskan kezaliman, menyebarkan keadilan, dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus belajar dan mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari." Seorang warga bernama Harith bertanya dengan penuh antusias, "Syekh Umar, bagaimana kita bisa memastikan bahwa anak-anak kita juga memahami Islam dengan benar?"
Syekh Umar tersenyum dan menjawab, "Mulailah dari rumah kalian, ajarkan anak-anak tentang tauhid, tentang akhlak yang baik, dan tentang pentingnya sholat. Kita juga akan mendirikan lebih banyak tempat belajar Al-Quran dan hadits di setiap desa. Dengan usaha bersama, Islam akan tumbuh subur di hati generasi mendatang." Selain dakwah, Amir bin Hakam memastikan bahwa perdagangan di Bahrain yang menjadi tulang punggung ekonomi wilayah itu tetap berjalan dengan prinsip keadilan Islam. Ia berbicara kepada para pedagang di pasar utama Bahrain. "Wahai para pedagang, ketahuilah bahwa Islam mengajarkan kita untuk berdagang dengan jujur. Janganlah kalian mengurangi timbangan atau mengambil keuntungan yang tidak wajar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang berlaku adil." Seorang pedagang, Khalid, berdiri dan berkata, "Wahai Amir, ajaran ini akan kami pegang. Tetapi bagaimana dengan pedagang asing yang masih belum memahami Islam?" Amir menjawab dengan bijaksana, "Perlakukan mereka dengan adil dan tunjukkan akhlak Islam dalam setiap transaksi. Biarkan mereka melihat keindahan Islam melalui tindakan kita. Dengan demikian, mereka akan tertarik untuk mengenal agama ini." Kehidupan di Bahrain terus berjalan damai di bawah kepemimpinan Amir bin Hakam. Penduduknya yang berasal dari berbagai latar belakang hidup berdampingan tanpa konflik. Pada sebuah pertemuan rakyat, Amir memberikan pesan penting. "Wahai rakyat Bahrain, ingatlah bahwa kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memandang suku, agama, atau status. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati. Marilah kita bersatu menjaga negeri ini agar tetap menjadi tempat yang aman dan damai. Meski Raja Mundir telah tiada, semangat dan ajarannya tetap menjadi panduan bagi generasi selanjutnya. Bahrain tumbuh menjadi negeri yang damai, makmur, dan penuh dengan cahaya Islam." Nama Raja Mundir dikenang dengan penuh rasa hormat sebagai pemimpin yang membawa rakyatnya menuju kebenaran. Setiap tahun, rakyat Bahrain mengenang hari wafatnya Raja Mundir dengan doa dan majelis ilmu, mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur atas hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui sosok pemimpin yang mulia itu. Keempat, wafatnya Khalid bin Amr. Khalid bin Amr, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai pembawa amanah dakwah, menjalani hidupnya dengan penuh pengabdian kepada Islam. Dari awal ia memeluk Islam hingga berbagai misi yang ia jalankan sebagai utusan Rasulullah, Khalid selalu menjadi teladan dalam keteguhan dan kesetiaan. Namun, setiap kehidupan memiliki akhirnya, dan Khalid pun harus mengakhiri perjalanan dunianya dengan penuh keimanan. Pada suatu pagi yang sejuk, Khalid bin Amr duduk di bawah pohon kurma di halaman rumahnya. Ia menatap langit dengan pandangan yang dalam. Tubuhnya sudah tampak renta, tetapi sorot matanya masih memancarkan semangat iman yang kuat. Anak-anaknya berkumpul di sekelilingnya, merasa ada sesuatu yang istimewa dalam sikap ayah mereka hari itu. Salah seorang putranya, Abdullah, bertanya dengan nada cemas, "Ayah, engkau terlihat berbeda hari ini. Apakah engkau merasa sakit?" Khalid tersenyum tipis, lalu menjawab, "Anakku, tubuh ini mungkin lelah, tetapi hatiku tetap penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku merasa bahwa waktuku untuk kembali kepadanya sudah dekat. Janganlah bersedih, karena ini adalah takdir yang pasti untuk setiap manusia." Malam itu, Khalid memanggil seluruh keluarganya untuk berkumpul di sekelilingnya. Dengan suara yang lemah namun penuh hikmah, ia berkata, "Wahai anak-anakku, aku telah menjalani hidup ini dengan membawa amanah Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita hidayah. Ketahuilah, tiada kebahagiaan yang lebih besar dari berpegang teguh pada agamanya." Salah seorang putrinya, Fatimah, bertanya sambil menahan air mata, "Ayah, bagaimana kami bisa melanjutkan hidup tanpamu?" Khalid memegang tangan putrinya dan menjawab, "Anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pelindung. Peganglah Al-Quran, ikuti sunnah Rasulullah, dan jadilah orang yang adil dan sabar. Jangan takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hamba-hambanya yang beriman." Keesokan harinya, tubuh Khalid semakin lemah. Ia meminta keluarganya untuk membantunya berwudu. Setelah itu, ia duduk di tempat tidurnya memandang ke arah kiblat. Dengan suara yang pelan, ia berkata, "Bantu aku untuk melaksanakan sholat."
Ini mungkin salat terakhirku di dunia ini." Keluarganya menangis, tetapi mereka membantu Khalid untuk berdiri dan menunaikan salat. Setelah selesai, Khalid berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau adalah Tuhanku. Ampunilah dosaku, terimalah amalanku, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu. Aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu." Ketika malam tiba, Khalid meminta agar keluarganya meninggalkannya sendiri. Ia ingin menghabiskan waktu terakhirnya dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat kemudian, suara lirih tasbih terdengar dari kamarnya. Pagi harinya, ketika salah seorang anaknya masuk untuk memeriksa, mereka mendapati Khalid telah wafat. Wajahnya tampak damai, seolah tersenyum dalam pertemuannya dengan Sang Pencipta. Berita wafatnya Khalid menyebar dengan cepat. Penduduk setempat, termasuk sahabat-sahabatnya yang masih hidup, berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam pidato pemakamannya, seorang ulama berkata, "Khalid bin Amr adalah seorang sahabat Rasulullah yang setia. Ia membawa cahaya Islam ke berbagai penjuru dengan keberanian dan kelembutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalnya dan menempatkannya di surga bersama para nabi dan syuhada." Meskipun Khalid bin Amr telah tiada, warisannya tetap hidup dalam hati umat Islam. Ia dikenang sebagai utusan yang penuh dedikasi, seorang mukmin yang rendah hati, dan seorang ayah yang bijaksana. Namanya tetap terukir dalam sejarah sebagai salah satu penyebar Islam yang pertama yang mengemban amanah Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Kabar wafatnya Khalid bin Amr menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok. Kehilangan sosok yang begitu dihormati dan dicintai menjadi duka mendalam bagi umat Islam di daerah tempatnya tinggal. Khalid, yang dikenal sebagai utusan Rasulullah, meninggalkan jejak yang tak terlupakan melalui pengabdian dan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun, kehidupan harus terus berjalan, dan warisan Khalid menjadi cahaya yang menuntun mereka yang ditinggalkannya. Pada hari pemakaman Khalid, keluarga, sahabat, dan tetangga berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Di depan liang lahat, seorang ulama terkemuka, Syekh Umar, berdiri dengan wajah penuh keharuan. Ia berkata kepada yang hadir, "Wahai saudara-saudaraku, hari ini kita telah kehilangan seorang teladan. Khalid bin Amr adalah seorang pejuang, seorang pendidik, dan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memikirkan umatnya. Mari kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di surga bersama Rasulullah yang begitu ia cintai." Setelah pemakaman, salah seorang murid Khalid yang bernama Harith menghampiri Syekh Umar. Dengan suara penuh haru, ia berkata, "Syekh, bagaimana kami bisa melanjutkan perjuangan Khalid? Ia adalah guru kami, pemandu kami dalam menjalankan agama ini." Syekh Umar menepuk bahu Harith dengan lembut dan menjawab, "Wahai Harith, warisan Khalid bukanlah harta benda, melainkan ilmu dan akhlak yang telah ia tanamkan kepada kita. Kita harus melanjutkan dakwahnya, mengajarkan Islam kepada mereka yang belum mengenalnya, dan menjaga keimanan kita sendiri." Setelah masa berkabung berlalu, keluarga Khalid mengadakan pertemuan di rumah sederhana mereka. Putra tertua Khalid, Abdullah, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Ayah telah meninggalkan kita, tetapi ia juga meninggalkan tanggung jawab besar. Kita adalah pewaris dari perjuangannya. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghormati ingatannya?" Salah seorang saudaranya, Fatimah, menjawab dengan suara penuh tekad, "Kita harus menjaga amanah yang ia tinggalkan. Kita harus terus menyebarkan ajaran Islam seperti yang selalu ia lakukan, dimulai dari keluarga kita sendiri." Abdullah mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai dengan membangun sebuah tempat belajar untuk anak-anak di desa ini, agar ajaran Islam tetap hidup di hati generasi mendatang." Beberapa bulan setelah wafatnya Khalid, desa tempat ia tinggal mulai berubah menjadi pusat kegiatan keislaman. Tempat belajar yang dibangun oleh keluarganya menjadi tempat berkumpulnya anak-anak dan pemuda untuk mempelajari Al-Quran dan hadits. Harith, murid Khalid yang paling setia, mengambil peran sebagai pengajar. Di suatu pagi, Harith berbicara kepada para muridnya, "Wahai anak-anak, tahukah kalian siapa Khalid bin Amr?" Seorang anak kecil menjawab, "Ia adalah sahabat Rasulullah yang menyebarkan Islam ke Bahrain dan banyak wilayah lainnya." Harith tersenyum dan berkata, "Benar,
Khalid adalah utusan yang membawa cahaya Islam dengan keberanian dan kelembutan. Belajarlah dari kisahnya dan jadikanlah hidup kalian sebagai jalan untuk menyebarkan kebaikan, seperti yang ia lakukan. Tahun-tahun berlalu, tetapi nama Khalid bin Amr tetap dikenang oleh mereka yang pernah bersentuhan dengan ajarannya. Di setiap majelis ilmu, Syekh Umar sering menyebut namanya sebagai teladan. Dalam sebuah khutbah Jumat, Syekh Umar berkata, "Wahai umat Islam, ingatlah Khalid bin Amr, seorang sahabat yang menjalani hidupnya untuk Islam. Jadilah seperti dia, seorang yang berdakwah dengan hati yang tulus dan tangan yang penuh kasih sayang. Warisannya adalah milik kita semua, dan tugas kita adalah meneruskannya." Wafatnya, Khalid bin Amr bukanlah akhir dari perjuangannya. Warisannya terus hidup dalam hati keluarga, murid-muridnya, dan masyarakat yang ia tinggalkan. Ia telah menanam benih keimanan dan kebijaksanaan yang terus tumbuh subur, menjadikan kehidupannya sebagai inspirasi bagi generasi mendatang. Khalid bin Amr mungkin telah tiada, tetapi cahaya dakwahnya akan terus menerangi jalan umat Islam.